Iya nanti. Surah 9. Mau gantian? Memorinya nggak cukup. Memorinya. Terus gimana? Ya nggak tahu. Coba lanjut nanti. Mari kita lihat ayatnya surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya jumlah bilangan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Sesungguhnya jumlah bilangan pada sisi Allah yaitu ada 12 bulan menurut ketetapan Allah. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang disebut Ashhurul Hurum. Itulah ketetapan agama yang lurus. Kemudian kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah sekali-kali kamu menganiaya dirimu sendiri dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan dosa di bulan-bulan haram tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam 10 yang telah dipilih oleh Allah. Pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dari mulai tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan kalau umpama Ramadannya bulan cukup. Kalau umpama Ramadannya bulan kurang berarti sampai tanggal 29 Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu telah dipilih oleh Allah karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang apabila kita melakukan ibadah di dalamnya nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang akan datang nanti. Yang ketiga, 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di situ ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada manasik haji, ada hari raya kurban dan sebagainya. Di 10 hari pertama bulan Muharram, di situ ada hari Tasu'a dan hari Asyura. Nah, inilah 3 macam 10 yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak ibadah. Dan kalimat-kalimat yang harus kita perbanyak, kita baca di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat najah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, kata Allah, "Man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marratan law wudi'at as-samawati sab'u wal arduna sab'u fi kafatil mizani wa la ilaha illallah
hadil kafatil ukhra la saqalat wa rajahat hadil maqalah alaihinna jami'an. Kata Allah, hei Musa, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah 1 kali saja, maka itu ucapan la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Cuma sekali, apalagi kalau 100 kali. Masya Allah. Ini kalimat yang paling afdal yang harus kita perbanyak. Kita baca di 10 hari bulan Jul, dari mulai tanggal 1 haji sampai tanggal 10 haji. Perbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah, perbanyak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat keterangannya. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala. Abu Hurairah sahabat Rasulullah meriwayatkan sebuah hadis. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yu'bada fiha min asri Dzulhijjah yaqilu shauma kulli yaumin minha siyama sanatin wa qiyama kulli lailatin minha qiyama lailatul qadri." Masya Allah. Bapak-bapak, itu yang barusan saya baca hadis, paham gak isinya? Isinya apa coba? Paham. Berarti kudu dipesek ya. Tadi ngaran ngaji, buka isi, mengupas. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyubada fiha min asri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala diibadahi lebih disukainya oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan haji, di bulan Jul. Makanya kalau kita dikasih umur, ketemu bulan haji tahun ini, hidup di hari pertama bulan haji sampai hari ke-10 sampai lebaran haji, manfaatkan hari-hari itu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jangan disia-siakan, karena di situ ada pahala-pahala besar yang Allah sediakan. Pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia. Sampai-sampai Allah merasa senang, merasa suka, merasa cinta kepada hamba-hambanya yang melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh di 10 hari pertama di bulan haji. Kemudian di sini dikatakan yang jiru. Di sini dikatakan yang jiru. Sawmu kulli yaumin minha siyama sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatul qadri. Saking besarnya pahala, saking agungnya, mulianya pahala yang Allah sediakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sampai-sampai kata Nabi berpuasa 1 hari di hari-hari itu pahalanya membandingi pahala puasa 1 tahun. Coba puasa sapoe diberi ganjaran puasa 1 tahun. Ini kan keuntungan besar. Kapan lagi kalau nggak diambil sekarang? Mumpung ada umur. Ilok nggak supaya hari puasa. Ilok nggak supaya hari puasa. Emang bisa nggak supaya puasa? Tutupnya. Manfaatkan.
berpuasa 1 hari di hari-hari itu. Yang dimaksud hari-hari itu adalah 10 hari pertama bulan haji. Rek puasa tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 8, tanggal 10 udah haram. Lebaran itu bulan puasa haram. Puasa dari tanggal 1 haji sampai tanggal 9 haji. Tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 8 hari Tarwih. Nah, kalau kita berpuasa 1 hari di hari-hari itu pahalanya sebanding dengan pahala puasa 1 tahun untuk 1 hari. Kalau puasanya dapat 9 hari, berarti dicatat pahala oleh Allah untuk kita pahala puasa 9 tahun. Bapak, kira-kira kuat nggak kalau puasa 9 tahun betul-betul? Boro-boro 9 tahun, sebulan bulan Ramadan kemarin, nyumput ngopi di kamar. Oh, gak ada. Cek era kosong. Oh, jelema ieu. Cek setan teh, alisnya jelema lain. Lain aing mah batu sia setan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan di sini dikatakan wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatul qadr, dan melakukan sholat sunnah di malam-malam itu, yakni malam-malam 10 hari pertama bulan haji. Nah, melakukan sholat sunnah di malam-malam harinya itu pahalanya membandingi dengan pahala melakukan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita melakukan sholat sunnah di malam harinya, di 10 hari pertama bulan haji, malam harinya kita sholat sunnah. Sholat sunnah apa aja? Mau sholat sunnah wudu, taubat, tahajud, hajat, witir, sholat sunnah apa aja? Maka itu pahalanya sebanding dengan pahala melakukan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Memang di bulan haji tidak ada Lailatul Qadar, tapi ada amalan yang apabila kita amalkan itu pahalanya sebanding dengan pahala sholat sunnah di malam Lailatul Qadar, yaitu sholat sunnah di malam hari di 10 hari bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percepat. Wa ruwiya an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas ini paman Rasulullah, punya anak namanya Abdullah, disebut Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini ponakan Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-yawmul ladzi qadarallahu fihi Adam alaihissalam awwalu yaumin min Dzulhijjah, man shoma dzalika yauma qadarallahu lahu kulla dzambin." Hari pertama di bulan haji, di bulan Dzulhijjah adalah hari di mana pada hari itu Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Maka barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan haji, maka ghafarallahu lahu kulla dzambin. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya, bersih diampuni oleh Allah. Nah, tanggal haji buat perwasan dia. Kuat insya Allah tiba pika maghrib mau pagi lah tuh. Mendingan kita kumpul ke, dia pakai jajan pak. Dia maghrib kita jajan gitu. Masya Allah, insya Allah. Yang penting niat. Ya minimal ada niat dulu, saya nanti niat mau puasa tanggal haji, 1 haji. Pas tanggal 1 haji sakit nggak bisa puasa, itu lain lagi urusannya. Tapi minimal kita udah dapat pahala niat. Kalau dibuktikan niatnya menjadi kenyataan, pahalanya menjadi 10 kali lipat ganda. Niat dulu aja, tanamkan niat. Saya mau puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah kalau niat saja nggak ada, mau puasa ada. Cacak-cacak niat dina hate sakitu gampangna
puasa apa puasa yang bisa puasa. Niatnya umur. Kemudian yang kedua, wa yamusani istajaballahu du'a Yunus alaihissalam fa akhrajahu min batnil hut man sama jalika yawma kana kaman abadallah ta'ala sanatan lam yasillaha bi ibadat tarfata ainin. Hari yang kedua di bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Yunus alaihissalam dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Kan Nabi Yunus pernah jatuh ke laut, kemudian dimakan ikan. Berbulan-bulan Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Konon ikan itu bernama ikan nun. Kalau istilah anak sekarang ikan pak, pokoknya ikan yang besar lah. Gitu. Nah itulah Nabi Yunus doanya dan dikeluarkan dari dalam perut ikan itu diselamatkan oleh Allah pada hari kedua di bulan Dzulhijjah. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari kedua di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang beribadah 1 tahun. Sedikitpun ibadahnya yang 1 tahun itu tidak tercampuri perbuatan maksiat, sedikitpun ibadahnya itu tidak tercampuri perbuatan dosa, walaupun sekejap mata. Jadi murni 1 tahun itu ibadah, nggak tercampuran perbuatan apa-apa, nggak tercampuri perbuatan dosa. Ibarat bensin murni, untuk campuran minyak itu murni. Kemudian wa yaumus salisu alladzi istajaba Allah fi du'a Zakaria alaihissalam man shalla dzalika yauma istajaba Allah du'ahu. Dan hari yang ketiga di bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria pernah mengalami penyakit kebutaan. Kemudian berdoa ingin disembuhkan dari butanya. Itu Allah mengabulkan, mengijabah doanya Nabi Zakaria. Maka barang siapa yang berpuasa di hari ketiga bulan Dzulhijjah, maka niscaya Allah akan mengijabah doanya. Allah akan memperkenankan permohonannya. Maka perbanyak berdoa di hari ketiga di bulan Dzulhijjah sambil kita dalam badan puasa. Wa yaumur rabi'u wa yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihissalam man shalla dzalika yauma naqadha anhul ba'sa wal faqra. Dan hari yang keempat adalah hari di mana pada hari itu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Allah di Bethlehem, Baitul Lahmi di Yerusalem. Ya. Maka barang siapa yang berpuasa di hari tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari kesengsaraan dan dari kefakiran. Yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesengsaraan hidup dunia akhirat, yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kefakiran, kemelaratan hidup dunia akhirat, maka seyognyalah berpuasa di hari yang keempat di bulan Dzulhijjah. Hari itu adalah hari dilahirkannya Nabi Isa. Pakana yaumal qiyamati ma'as safaratil bararatil kiram. Dan nanti di hari kiamat orang tersebut oleh Allah akan dikumpulkan dengan para malaikat safaratil bararatil kiram. Malaikat safarah yang baik-baik, yang mulia-mulia akan dipertemukan oleh Allah di hari kiamat. Kemudian wal khamisul yaumul ladzi wulida fi Musa alaihissalam man shoma dzalika yauma bari'a minan nifaqi aw min ajabil qabri. Dan hari yang kelima di bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam dilahirkan ke alam dunia. Barang siapa yang berpuasa di hari itu, maka oleh Allah akan
dibebaskan dari penyakit nifak dan dari azab kubur. Itu kalau kita berpuasa pada hari yang kelim, tanggal 5 haji berarti. Kita puasanya mau tanggal 1, apa mau tanggal 2, apa mau tanggal 3, apa mau tanggal 4, apa mau tanggal 5, apa mau puasa semuanya tiap hari, apa enggak semuanya? Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kekuatan sehingga bisa berpuasa di 10 hari pertama bulan Juli. Syukur-syukur dapat 9 hari dari tanggal 1 haji sampai tanggal 9. Ayat ngomong gimana? Kenapa puasa rakaat haji jadi orang jadi haji yuk untuk puasa? Lain. Ini untuk seluruh umat Islam. Haji kita, lain haji kita tetap diperintahkan untuk berpuasa. Kita mau lebaran Idul Fitri puasa berapa? Puasa sabraha. Sabulan puasa Ramadan. Nah sekarang kita mau lebaran haji puasa heula sabua. Ngan puasa nanti bang salapan poe. Hari-hari Idul Fitri mah puasa sabulan. Dek lebaran haji mah puasa cuma salapan po. Masa sabulan kuat sama poe itu? Emang lobaan mana puasana? Eta mah lain kuat teh niat. Emang moal urut daya kahayang. Tapi dawa apa niatnya? Ada hari lain. Keenamnya. Keenam. Wa yaumul sadisu al-yaumul ladzi fatahu ta'ala bi nabiyil khairah man samahu yang menyukai ilahi bi rahmati fala yu'adzibu ba'da abada. Dan hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah adalah hari di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membukakan segala pintu kebaikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berpuasa di hari itu, maka niscaya Allah akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan penuh kasih sayang, dan setelah itu dia tidak akan mendapatkan azab dari Allah untuk selama-lamanya. Oleh Allah tidak akan diazab. Alhamdulillah. Wa yaumus sabi'u al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftau hatta tamdiya ayyamul asri. Dan hari yang ketujuh adalah hari di mana pintu-pintu neraka jahanam ditutup oleh Allah dan tidak dibuka satupun dari pintu-pintu neraka jahanam, semuanya ditutup oleh Allah sampai hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah berlalu, sampai selesai lebaran haji baru dibuka lagi pintu neraka. Man samahu aqrallahu anhu salasina baban minal muslim wa fatahalahu salasina baban minal muslim. Maka barang siapa yang berpuasa di hari yang ke-7 di bulan Dzulhijjah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup baginya 30 pintu kesulitan hidup dan akan dibuka baginya 30 pintu kemudahan. Kita percepat. Wa yaumus sabinu al-yaumul ladzi sama yaumat tarwiyah. Dan hari yang ke-8 dinamakan hari tarwiyah. Man samahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah taala. Barang siapa yang berpuasa di hari tarwiyah, yakni tanggal 8 haji, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Yang besarnya pahala tersebut dirahasiakan oleh Allah sehingga tidak ada yang tahu besarnya pahala tersebut kecuali hanyalah Allah. Dirahasiakan oleh Allah pahalanya. Wa yaumut tasi'u al-yaumul ladzi huwa yaumul arafah. Man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilatin wa huwa yaumul ladzi unzila fihi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madinah. Dan hari yang ke-9 dinamakan hari Arafah. Hari di mana pada hari itu seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai belahan dunia, dari berbagai pelosok dunia dengan berbeda warna kulit dan bahasa, mereka kumpul di suatu padang namanya padang Arafah untuk melaksanakan salah satu dari rukun haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Kalau wukuf di padang Arafahnya hari Jumat, itulah yang disebutkan yang dinamakan haji akbar. Kalau wukufnya hari Jumat, para jamaah sedikit lagi tanggung. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka puasanya itu akan
kafarah, menjadi pelebur, penghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Di mana pada hari Arafah itu, pada tanggal 9 itu adalah hari di mana pada hari itu Allah menurunkan wahyu yang terakhir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad sedang melakukan Hajjatul Wada, haji perpisahan, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang terakhir sebagai pertanda tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Wahyu itu dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 5 Al-Maidah juz 6 ayat 3 yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu nikmatku dan telah aku sempurnakan bagimu nikmatku dan telah aku cukupkan bagimu agamamu dan aku ridho, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Itulah kesempurnaan agama Islam, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yaumul asyir wa yaumul adha, dan hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah wa yaumul adha. Hari itu dinamakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Man qarraba qurbanan bihi, barang siapa yang berkurban dengan seekor hewan kurban di hari raya kurban, babi awali kotrotin, maka untuk tetesan pertama kotorot yang menetes min damihi, dari darahnya hewan kurban, ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi, maka niscaya Allah akan menghapus, mengampuni seluruh dosa-dosanya dan dosa anak keluarganya dihapus semuanya dengan barokah kita berkurban pada hari raya kurban. Jadi begitu disembelih kambing kurbannya atau sapi kurbannya, menetes darah pertama, itu menjadi saksi bahwa Allah menghapus dosa-dosanya yang berkurban dan dosa-dosanya keluarganya yang berkurban. Alhamdulillah. Kalau nggak mampu berkurban dengan sapi atau dengan unta karena nggak punya duitnya mahal, boro-boro nggak beli sapi, ayam dahak ayam biasa, nggak mampu, kambing, domba nggak mampu juga. Nah, artinya sebab hewan yang boleh dikurbankan 1 unta, 2 sapi atau kerbau, 3 kambing. Tapi ku hayang-hayang kurban teu mampu, tenang mujid hayang we, asal lah mujid awak sorangan we. Payah. Antarkeun ya ka budugdang. Oh ya, kalau hayang antarkeun. Ya kurban itu kurban perasaan. Man at'ama fihi mu'minan, barang siapa yang memberi makan pada hari raya kurban kepada seorang mukmin. Tuh, beda artinya. Au tasaddaqo, atau ia bersedekah fihi, di hari raya kurban, bisedaqatin, dengan suatu sedekah, ba'atsahu ta'ala yaumal qiyamati aminan, maka orang tersebut nanti oleh Allah di hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Wa yakunu mizanuhu asqala min jabal Uhud, dan timbangan amal kebaikannya nanti di hari kiamat akan berat, lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Timbang saukur sedekah atau meredahar kajalma anu iman di hari raya kurban. Jadi jangan jadikan alasan, oh saya mah nggak kurban. Lah walaupun kita nggak bisa kurban, kita sedekah dengan makanan apa aja kepada fakir miskin, anterin tuh nasi bokeh, berapa bokeh. Itu beberapa aku kurban itu, sedekah gitu. Tahu aku itu. Demikian, oleh karena sudah masuk waktu Isya, sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, namun oleh karena waktunya sudah habis, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita oleh Allah diampuni, ilmu kita